Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serka Andika, prajurit TNI yang sedang bertugas di Gaza dalam misi perdamaian PBB. Hari ini kami mendistribusikan bantuan makanan untuk saudara-saudara pengungsi di kamp ini. Kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia agar kami semua di sini diberikan keselamatan dan kekuatan menjalankan tugas. Insiden militer paling singkat namun paling mematikan dalam sejarah modern konflik Timur Tengah ini bermula dari sebuah tindakan provokasi yang melampaui batas kewarasan oleh satu kompi diperkuat Reinforced Company dari Brigade Nahal Pasukan Pertahanan Israel IDF. Pada pukul 14 siang, di bawah terik matahari, unit IDF ini bergerak maju secara agresif menuju garis demarkasi yang dijaga oleh Batalion Mekanis TNI. Dengan penuh keangkuhan, komandan unit Israel tersebut mengabaikan peringatan radio dan prosedur protokol PBB, memerintahkan tank-tank Merkava mereka untuk mengarahkan laras meriam langsung ke pos penjagaan TNI dan melakukan manuver provokatif seolah-olah hendak melindas barikade. Mereka berteriak melalui pengeras suara menantang pasukan Indo untuk mundur atau dihancurkan, sebuah intimidasi yang biasa mereka lakukan terhadap warga sipil tanpa bersenjata. Namun, mereka lupa siapa yang mereka hadapi. Pasukan TNI yang telah bersiaga penuh dengan doktrin civis pacem para bellum, jika ingin damai, bersiaplah untuk perang, tidak mundur satu inci pun. Komandan sektor TNI melihat ancaman nyata dan niat bermusuhan yang jelas, hostile intent, memberikan perintah dingin yang akan mengubah nasib 180 tentara Israel dalam sekejap mata. Satu tembakan dari mereka, kalian balas dengan neraka. Tidak ada peringatan lagi, hancurkan seluruh formasi. Detik ketika tank Israel melepaskan tembakan peringatan yang mengenai tanggul pasir TNI, jam kiamat bagi unit tersebut dimulai. Itu adalah detik pertama dari 10 menit terakhir dalam hidup mereka. 3 menit pertama pertempuran adalah definisi dari kejutan dan kehancuran total, shock and awe. Sebelum gema tembakan provokasi Israel hilang, TNI merespons dengan salvo serentak dari peluncur roket artileri Astros IMK-6 dan rudal anti-tank jarak pendek yang telah terkunci pada target. Hujan roket klaster dan hulu ledak termobarik menghantam formasi rapat kendaraan IDF yang tidak sempat menyebar. Ledakan dahsyat mengguncang bumi, menciptakan dinding api yang melahap barisan depan konvoi Israel. 5 tank Merkava MK4 yang berada di posisi terdepan hancur seketika. Rudal anti-tank TNI menembus lapisan baja mereka, memicu ledakan amunisi internal yang menerbangkan menara meriam seberat puluhan ton ke udara seperti tutup botol. Sistem pertahanan aktif trofi yang mereka banggakan gagal total karena saturasi serangan yang datang dari berbagai arah sekaligus. Tank-tank tersebut berubah menjadi peti mati besi yang membara, memanggang kru di dalamnya dalam suhu ribuan derajat. Kendaraan pengangkut personel Aitan yang berada di belakangnya terbalik akibat gelombang kejut ledakan, roda-rodanya berputar di udara sementara lambungnya terbakar hebat. Dalam 180 detik pertama, tulang punggung kekuatan lapis baja unit tersebut telah dipatahkan. Tidak ada lagi formasi tempur. Yang ada hanyalah kumpulan bangkai logam yang meledak satu persatu menjebak infanteri di dalamnya dalam perangkap kematian yang mereka ciptakan sendiri. Setelah pelindung lapis baja mereka hancur, menit keempat hingga keenam menjadi mimpi buruk bagi pasukan infanteri IDF yang mencoba keluar dari kendaraan mereka yang lumpuh atau terbakar. Mereka melompat keluar langsung ke dalam kill zone, zona pembunuhan yang telah disiapkan TNI. Di area terbuka tanpa perlindungan, ratusan peluru kaliber 12.7 mm dari senapan mesin berat SMB yang dipasang di atas kendaraan tempur ANOA dan Pandur I TNI menyapu mereka seperti sabit memotong rumput. Tubuh-tubuh tentara Israel tercabik-cabik oleh terjangan peluru kaliber besar yang mampu menembus tembok beton, apalagi hanya rompi Kevlar. Tidak ada tempat untuk berlindung. Granat-granat dari pelontar otomatis AGL 40 mm meledak di antara kerumunan tentara yang panik, melemparkan tubuh mereka ke segala arah. Jeritan kesakitan dan teriakan komando yang kacau memenuhi udara, namun segera tenggelam oleh deru tembakan TNI yang disiplin dan tak henti-hentinya. Pasukan Israel yang mencoba membalas tembakan tidak dapat menemukan target karena TNI bertempur dari posisi terlindung dan tersembunyi, hold down and camouflaged.
Ini bukan pertempuran, ini adalah eksekusi taktis. Tentara Zionis yang terbiasa menindas wanita dan anak-anak kini merasakan ketidakberdayaan total di hadapan prajurit profesional. Darah membanjiri pasir di sekitar bangkai kendaraan mereka, dan dalam 2 menit yang singkat itu, hampir separuh dari personel infanteri telah tewas di tempat. Pada menit ke-7, struktur komando unit IDF tersebut telah lenyap sepenuhnya. Kendaraan komando yang membawa perwira lapangan termasuk mayor yang memimpin provokasi tersebut menjadi target prioritas penembak jitu sniper TNI dari Satuan Kopassus.